Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Roh Kudus selalu melindungi, menyertai setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang saya sampaikan mengenai iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu iman Kristen bagi kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Yesus Kristus agar firman Tuhan yang sampaikan pada pagi hari ini akan mengerti semuanya. Mari tenangkan pikiran kita, hati kita hanya untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada pagi hari ini kami merindukan mendengarkan sabda-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau sertai hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, ajarkan kami untuk mengerti akan iman kepercayaan kami sebagai seorang Kristen yang sesungguhnya, agar iman kami tidak malas, tidak tidur, tetapi Tuhan bangkitkan iman kami dan kuatkan iman kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saya ada pertanyaan kepada saudara, yaitu apa itu iman Kristen bagi kalian semuanya? Ada yang bisa dijawab enggak pertanyaan saya? Baik, jika kalau tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan di atas, kalau begitu saya akan menjelaskan apa itu iman kepercayaan bagi kita semuanya. Iman Kristen diartikan sebagai iman atau kepercayaan bagi orang-orang yang menganut ajaran yang diajarkan dari Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Iman Kristen itu sangat penting dimiliki oleh setiap pengikut Yesus, karena dalam iman Kristen terdapat janji keselamatan serta kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus bagi para pengikutnya. Baik, saya akan sampaikan mengenai iman dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Terkadang iman Kristen kita yang percaya kepada Yesus Kristus hanya sebatas kulit kacang yang masih kecil akan pengetahuan untuk mempercayai akan suatu mujizat yang diberikan dari Tuhan bagi diri kita. Terkadang juga iman kita masih mengikuti iman orang tua maupun mertua kita. Tetapi firman Tuhan berkata, iman Kristen diartikan sebagai iman atau kepercayaan orang-orang yang menganut ajaran yang diajarkan dari Tuhan Yesus bagi diri kita. Tapi kita tidak mengerti, tapi kita semuanya tidak ada percaya akan suatu mujizat, dikarenakan iman kita lemah, masih tidur, dan sebatas kulit kacang. Ilustrasi firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau menjelaskan. Ada seorang anak orang kaya bernama Rijal. Dia bergereja di HKBP. Dia masih sekolah kelas 7 SMP. Dia berkawan sesama Kristen maupun beda agama. Lalu kawannya yang sesama Kristen ini anak seorang pendeta.
Ia sangat kuat iman. Ia memiliki hati yang mau mendengarkan firman, dan ia memiliki kepercayaan yang berapi-api. Dan ia juga mempercayai adanya aliran kesembuhan. Pada waktu mengikuti ibadah di sekolahnya, yaitu agama Kristen, anak pendeta ini langsung masuk ke kelasnya untuk mengikuti ibadah tersebut. Berbeda dengan si Rijal, anak orang kaya ini, ia malas dan iman si Rijal tidur, masih mengikuti iman orang tuanya. Lalu anak pendeta ini menegur si Rijal, anak orang kaya ini. Anak pendeta ini berkata, "Rijal, kamu jangan malas-malasan untuk mengikuti ibadah kita di sekolah ini." Lalu kata Rijal, "Sibuk kali, kata pendetaku itu, saya tidak boleh mengikuti ibadah yang dari karismatik. Katanya itu sesat." Lalu ia keluar dari kelas untuk tidak mengikuti ibadah secara karismatik. Tetapi anak pendeta ini sabar dan tetap menyayangi dia. Lalu selesai mereka ibadah di dalam kelas, ia terdengar pengumuman dari toa sekolahnya. Ia mendengar bahwa Rijal mengalami sakit dikarenakan jatuh dari tangga. Ia mengalami cedera pada kakinya. Lalu anak pendeta ini segera ke UKS untuk menjenguk dia. Lalu ia mengajak teman-temannya yang percaya mujizat kesembuhan untuk mendoakan ia. Lalu mereka bernyanyi di ruang UKS dan berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu aliran kesembuhan itu disalurkan kepada si Rijal. Lalu si Rijal sembuh setelah didoakan oleh anak pendeta ini bersama teman-temannya. Lalu si Rijal akhirnya percaya akan suatu mujizat kesembuhan dari anak pendeta ini. Dari situlah kita belajar bahwa iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus akan disalurkan dari Tuhan bagi diri kita, dan kita selamat dari bencana penyakit yang diberikan oleh iblis dalam diri kita. Sebagian kita orang percaya, ada yang percaya suatu mujizat kesembuhan melalui imannya. Tetapi sebagian dari kita orang percaya yang masih belum percaya adanya mujizat kesembuhan, mujizat pertolongan dari Tuhan Yesus. Dikarenakan iman mereka tidur, karena imannya tidak bergerak, apalagi ia sudah menjadi seorang pendeta. Sebagian pendeta yang percaya iman mujizat kesembuhan, sebagian pendeta yang tidak percaya iman akan mujizat kesembuhan. Dikarenakan iman seorang pendeta masih mengikuti iman seorang ibunya. Mari kita kembali pada Alkitab yang berkata, iman yang sesungguhnya tertanam pada diri kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kita bersungguh-sungguh percaya. Iman kita harus bangkit dan jangan tidur alias malas. Demikianlah firman Tuhan.
Ayat bacaan pada pagi hari ini tertulis dari kitab Roma pasal 15 ayat ke-1 yang berkata demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Dari kitab Roma ini berkata demikian kepada kita adalah kita sebagai orang beriman hendaklah saling menguatkan iman seorang sahabat kita. Dan bahkan Tuhan Yesus juga mengajari kita, yaitu agar kita tidak mencari kesenangan sendiri saja tanpa memperhatikan permasalahan dari sahabat kita, terlebih sahabat seiman. Jika kalau kita merasa imannya kuat dan tidak ada masalah dalam kehidupan kita, bukan berarti kita tidak memperhatikan, bukan berarti kita tidak menguatkan iman mereka. Sebagian dari kita masih merasa cuek. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai masa bodoh dengan masalah orang lain. Kita harus belajar dari bapak-bapak tokoh di Alkitab yang kuat iman, yaitu Bapak Abraham dan Nabi Nuh. Pertanyaan saya, kenapa kita harus belajar dari Bapak Abraham dan Nabi Nuh? Alkitab berkata, karena Bapak Abraham adalah seorang bapak yang taat untuk keluar dari Ur Kasdim, walaupun ia tidak tahu akan dibawa kemana. Abraham memiliki iman yang teguh. Ia juga rela mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Dan ia percaya kepada janji-janji Tuhan. Ia disebut sebagai Bapa orang beriman. Karena Nabi Nuh adalah seorang nabi yang memiliki iman yang kuat, tangguh kepada Tuhan. Ia selalu menuruti perkataan Tuhan untuk membuat bahtera besar. Ia rela dicemooh, diejek orang karena membangun bahtera itu di atas gunung. Tetapi berbeda dengan kita, jika kalau kita dihina, diejek, dicemooh, kita langsung marah dan mengeluarkan kata sia-sia dari mulut kita. Kita tidak sabar. Karena iman kita itu lemah dan masih mengikuti iman orang tua. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau mengajari kami, menguatkan iman kami, agar kami tidak jauh daripada-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.